Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, jumpa lagi dalam renungan hari Rabu ini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami, dan biarlah hati kami terbuka selalu pada pimpinan anugerah dan kasih sayang-Mu. Bapa, tolonglah kami supaya ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia kepadamu. Inilah kami bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah kata firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka merenungkannya dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sudah jelas, nyata. Tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari. Tuhan juga hadir dalam cara-cara yang bisa kita lihat dengan cara yang biasa atau juga dengan cara yang luar biasa. Tapi ingat, kehadiran Tuhan itu ternyata bisa dialami atau tidak, tergantung dari apakah mereka atau kita membuka hati kepadanya atau tidak. Hati itu adalah pusat dari pertemuan antara pikiran dan perasaan manusia. Ketika pikiran dan perasaan dipertemukan lalu disimpulkan, maka
semua itu keluar dalam bahasa yang kita sebut dengan hati. Kadang hati berkata berlawanan dengan pikiran atau dengan perasaan. Demikianlah hati menuntun kita pada kehendak dan kehadiran Tuhan yang maha besar dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang hanya bergantung pada pikirannya sendiri. Mereka hanya dapat menerima segala sesuatu jika sesuai dengan logikanya. Apa yang diterima adalah apa yang masuk akal. Namun berbicara soal akal, untuk menerima dan memahami Tuhan, sangatlah dangkal. Ini disebabkan oleh karena tentu Tuhan tidak terbatas oleh kemampuan berpikir kita. Ia jauh melampauinya. Kita juga sering menemukan mereka yang kehendaknya itu ditentukan oleh perasaannya. Asal perasaan meluap-luap, pastilah Tuhan hadir, katanya. Namun bahaya sekali jika kendali keputusan kita hanya dipengaruhi oleh perasaan. Karena itu akan menghantar kita pada tindakan yang ceroboh atau juga menghancurkan. Ada yang berkata, jangan berjanji saat merasa senang dan jangan mengambil keputusan ketika merasa sedih. Mengapa ya? Ini disebabkan oleh karena keputusan yang hanya didasari oleh karena perasaan senang atau sedih itu cenderung menjadi ceroboh. Kini, saudara-saudaraku semua, Bapak, Ibu, dan anak-anak, bayangkanlah apa yang terjadi pada para Majus itu. Mengapa ya mereka berjuang menjumpai Tuhan Yesus? Itu disebabkan karena mereka mendapati dari pengetahuan mereka bahwa ada raja yang lahir di Betlehem. Mereka melihatnya melalui ilmu pengetahuan mereka yang mereka miliki sehingga mereka ingin, ini perasaan nih, ingin menjumpainya. Sampai di sini, sampai saat itu, perasaan mereka memang tidak terlihat begitu jelas kuat. Lalu kita melompati kisahnya dengan kenyataan bahwa setelah mereka menjumpai Tuhan Yesus, mereka kemudian tidak menuruti pesan Herodes untuk melapor. Apakah mereka tidak takut? Apakah mereka tidak punya perasaan takut? Jika mereka takut, maka keputusan mereka itu telah melampaui rasa takut mereka. Jadi kita dapat melihat bahwa ketika mestinya terjadi pergolatan logika dan perasaan dalam hati mereka, dan hati mereka telah menjadi sarana Tuhan menunjukkan karya besar bagi hadirnya Sang Mesias, Juru Selamat dunia. Belajar dari kisah para Majus, maka dalam kehidupan ini kita kiranya juga tidak hanya bergantung pada pikiran saja atau perasaan saja. Marilah kita minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa tetap melihat kebesaran Tuhan, walau Ia tidak cukup mampu selalu dimengerti. Dengan pikiran kita sendiri seringkali kita tidak cukup mengerti. Selain itu, mari kita juga tidak bergantung hanya pada perasaan sendiri. Sering, saudara-saudaraku,
Bapak, Ibu, dan anak-anak, perasaan diri itu saja malah membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Tuhan atau peluang yang mungkin diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melihat betapa diri ini berharga dan berguna. Dalam masa pandemi ini pun, saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah kita menggunakan pikiran dan perasaan kita, merajutnya, dan juga terutama membiarkan Tuhan ikut ambil bagian dalam gerakan kehidupan kita yang sedang menjadi lembaran hidup yang bermakna, memuliakan dan membesarkan namanya, membiarkan Sang Tuhan Juru Selamat dunia hadir dalam diri kita dan menjadi kekuatan dan memberikan damai sejahtera bagi dunia ini. Jadi ini soal hati. Apakah hatimu dan saya sedang mempersilakan Tuhan hadir dan berkarya? Saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, dengan hati yang terbuka kepada pimpinan dan hikmat-Nya, Ia akan memberi kepada kita kekuatan di kala duka, ketenangan di tengah badai, kemampuan untuk bertindak di tengah ketidakberdayaan. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di tengah-tengah tantangan dunia ini, biarlah hati kami selalu terbuka dan mempersilakan Engkau bekerja. Pikiran kami terus kami pergunakan untuk menentukan langkah-langkah dan juga perasaan kami demikian. Tapi yang terutama, langkah-langkah yang kami ambil juga, usaha yang kami perjuangkan juga berdasarkan pimpinan dan hikmat-Mu, supaya kami tidak mau sendiri, supaya kami tidak mau menang sendiri, supaya kami mengutamakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami lewat setiap kerja dan usaha yang kami buat. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami tetap terus mau berdoa untuk anak-anak-Mu, setiap orang yang diberi kesempatan saat-saat ini untuk mengalami atau terinfeksi COVID-19. Mohon Tuhan kasih karunia-Mu untuk mereka. Berikanlah kekuatan, ketenangan yang dari Tuhan untuk tetap terus memiliki semangat dan berjuang menghadapi tantangan virus ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarganya. Kiranya Tuhan juga pimpin, berikan kekuatan dan ketenangan pada mereka untuk mendukung saudaranya ini, keluarganya ini. Kami juga mau terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan kekasihnya karena COVID. Biarlah Tuhan Engkau menghiburkan dan menguatkan mereka semua. Kami juga ya Bapa, masyarakat ini yang masih terus berhadapan dengan tantangan ini, biarlah Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, supaya dengan pimpinan-Mu kami boleh tetap menghindari diri, melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk memakai masker, menjauhi kerumunan, dan kiranya Tuhan menolong kami semua untuk juga diberi kemampuan dan kesehatan yang asalnya dari Tuhan. Kami tetap mau berdoa terus untuk para dokter dan suster dan seluruh tenaga medis, juga tenaga laboratorium yang terus berjuang untuk membuat dan menangani virus ini. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat-Mu
dan perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan dari COVID, Tuhan tolong. Mohon Tuhan, kami juga berdoa terus untuk pemerintah supaya mereka yang sedang berusaha menyebarkan vaksin ditolong dan diberikan hikmat supaya semuanya tersalur dengan baik dan dijauhkanlah mereka dari penyelewengan. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Tuhan. Mohon pimpinan-Mu selalu, hikmat-Mu selalu supaya boleh membawa kami bangsa-Mu merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami, sempurnakanlah. Kami memintanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa lagi saudara-saudaraku.